iwak bandeng, iwak nila. Bapak aing gandeng, idola para janda. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Anda itu lebih seneng punya pemimpin yang banyak teori apa banyak kerja? Kerja. Banyak teori apa banyak praktek? Lebih seneng mana gubernur? Ternyata Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang yang banyak ibadahnya, tetapi orang yang paling banyak manfaatnya. Saya nggak butuh punya gubernur rajin tahajud, tapi nggak pernah mendatangi rakyat. Saya lebih suka gubernur datang ke rakyat untuk memperbaiki jalan daripada memperbaiki ibadahnya sendiri, betul? Apa ada dasarnya, Gus? Ada. Wa ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya mau tanya malam hari ini, bahagia apa enggak? Bahagia. Berarti siapapun yang membahagiakan kita, dia dicintai oleh Allah. Saya sekarang mau tanya, kalau ada ibu-ibu makaroni disumbang 40 juta, Anda yang lihat, ikut bersyukur apa bersabar? Ikut seneng apa susah? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang lebih susah dari ibu makaroni tadi ngaji? Kalau ada, saya sumbang. Pertanyaannya satu, mental orang kaya itu begitu ada orang nyumbang, dia akan mengatakan, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa nyumbang. Tapi orang yang mentalnya miskin, ketika ada orang yang nyumbang, kapan saya kebahagiaan? Saya mau tanya, orang Cirebon mentalnya kaya apa miskin? Pengen punya mental kaya apa miskin? Caranya satu, kalau ada orang nyumbang, ikut berdoa, semoga saya bisa ikut nyumbang. Bukan kapan saya kebahagiaan. Yang miskin ngaco, nggak ada yang berani. Karena orang Cirebon mentalnya kaya. Coba sekarang jangan ngaco, tunjuk saudaramu yang paling miskin, yang paling berat menerima. Coba, jangan nunjuk dirinya sendiri, tapi tunjuklah orang lain. Kamu nunjuk siapa? Ibunya sendiri. Sururun tudkhilu ala muslim. Siapapun orang itu harus mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kalau menerima amanat sebagai pemimpin, pemimpin itu wajib membahagiakan rakyatnya, tidak boleh membuat menderita rakyatnya, betul? Maka rakyat tidak boleh menderita. Setuju nggak? Saya mau tanya, sekarang jalan di Jawa Barat bagaimana sih? Di Cirebon masih bolong-bolong. Yang bolong di Jawa Barat apa di Cirebon? Cirebon. Kalau di Cirebon berarti tanggung jawabnya gubernur apa bupati? Bupati. Berarti mintanya sama Bapak Aing apa sama bupati? Bupati. Oh, Pak Bupati. Jalan ke belakang. Jalan situ apa banjir terus? Jangan banjir terus. Berikan pon dapatnya kacang. Hei Bupati Cirebon, kok jalanmu banyak berlobang? Sekarang jalan jangan salah alamat. Kalau jalan nasional itu mintanya ke pusat. Kalau jalan provinsi mintanya ke gubernur. Kalau jalan kabupaten mintanya ke bupati. Yang rusak di Cirebon jalan provinsi apa jalan kabupaten? Bupati. Berarti mintanya sama gubernur apa bupati? Bupati. Pak Bupati dengerin. Setuju? Jangan rusaknya jalan kabupaten yang disalahkan gubernur.
Apa Bu? Banjir. 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 Kalau banjir bupatinya datang apa enggak? Suka saya suka. Maka rakyat Cirebon dan rakyat Jawa Barat wani milih, wani nagih. Kemarin milih Pak Bupati, hari ini kita tagih janji-janji Pak Bupati. Bupati langsung mikir kayak kiye, salah ngundang dia. Kang Deddy itu bisa besar kenapa? Karena mau menerima kritik. Betul? Bapak Aing bisa besar kenapa? Karena mau menerima masukan. Orang itu kalau mau besar gampang. Kalau dipuji dia bersabar, kalau dia dicaci dia bersyukur. Jangan kalau dipuji bersabar, kualik. Kalau bupatinya begini sakit hati ya nggak bisa besar. Betul? Gus Miftah juga biasa dicaci. Apa yang bilang estek? Siapa yang bilang? Ya apa-apa. Makanya yang bilang kalau ibu-ibu Cirebon buka puasa minum estek, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kecap calon bupati. Maka kehadiran Bapak Gubernur malam hari ini insya Allah membawa dampak positif kepada Pak Bupati. Amin. Bupati Cirebon bisa menjadi seperti Kang Deddy. Amin. Kita doakan karena kita cinta beliau. Aja ngomong ST Inyong trauma. Satu Salam Indonesia. Nabi Muhammad. Jadi siapapun itu apa? Yang pengen dekat dengan Allah itu bukan memperbanyak ibadah untuk dirinya sendiri, tapi memperbanyak manfaat. Sebagai pemimpin harus memperbanyak manfaat untuk rakyatnya. PR Jawa Barat coba. Anda harus bangga punya gubernur berani utang 2 triliun untuk memperbaiki Jawa Barat. Sudah rencana. Lebih baik pajaknya tidak naik tapi jalannya mulus daripada pajaknya naik tapi jalannya tidak mulus. Betul. Maka saya bilang sebelum puasa, sebelum Ramadan datang, pemerintah Jabar itu sudah puasa duluan. Kenapa? Karena kurangnya anggaran. Dan kita sebagai warga Jabar bersyukur, walaupun anggarannya pas-pasan, pembangunan tetap jalan. Itu Jawa Barat, nggak tahu Cirebon. Maka Cirebon harus mencontoh pemerintah provinsi. Setuju? Maka Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Pemerintahnya sudah menahan diri dengan cara apa? Efisiensi. Tapi pemerintah-pemerintah yang melakukan eksekusi juga harus tahu diri. Banyak program pemerintah pusat itu baik, tetapi eksekusinya kurang baik. Contoh, MBG. Menurut Kang Cirebon, MBG baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Saya mau tanya, kalau programnya Pak Presiden MBG bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presiden. Betul. Saya mau tanya, kalau rumah pintunya rusak, yang perlu didandani pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Pintunya yang didandani bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau program
programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan, apa salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan yang perlu diingat, mohon maaf, MBG itu program bukan proyek. Oh berarti ya? Saya dulu ditanya sama Pak Prabowo, Anda tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa dekat Kang Deddy ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Deddy, itu jasa apa? Bukan pamer, ngasih tahu. Siapa yang bilang pamer? Kamu, tak kasih uang 1 juta. Sini. Sini kamu. Katanya dulu sini. Bilang pamer. Ini pasti penjual es teh. Namanya siapa? Pakai MZ nggak? Enggak Pak. Enggak. Pekerjaan kamu apa? Buruh. Sehari sebulan gajinya berapa? Kali 500 Pak. Sebulan 500. Serius? Buruh apa? Shopee Pak, paketan. Oh paketan. Kok mikir inyong jadi mampu ya? Kamu buruh Shopee. Sebulan 500. Uangnya untuk apa? Untuk istri Pak. Untuk istri. Kamu punya istri? Ada Pak. Coba. Zainuddin punya istri, Kang Deddy nggak punya. Yang habis operasi itu kan? Habis operasi. Operasi apa? Umur Pak. Tumor. Terus sekarang gimana pengobatannya? Ya MRI-nya bayar Pak, soalnya istrinya orang Jogja Pak. Terus BPJS MRI-nya bayar. Bayarnya berapa MRI? Ya paling antara 4 juta Pak. 4 juta. sekali kemo. Yang merah. Yang merah ya. Sekali. Iya Pak. Sekarang butuh berapa kali lagi? Istrinya mana istrinya? Istrinya mana? Kamu manggil istri apa? Beb apa ya? Ya Pak. Iya Pak. Oh loh iya. Berapa kali lagi Butuh MRI-nya? kali berapa kali? Sebulan sekali sih Pak. Enggak ada itu nama pihak rumah sakitnya tuh. Kira-kira 2 kali. Kan bulan kali. 6 kali lagi aku bayar semuanya 6 kali. Oh, 6 bulan dibayar Kang Deddy. Kamu tak kasih transportnya ke rumah sakit 2 juta. Ya. Bayarnya Kang Deddy itu rumah sakitnya. Mimpi apa ya? Kita sana viral Ini lagi. lagi. Oh, Nomor HP-nya. Oh, nomor HP-nya. Dihubungi. Kamu tiap nanti WA ke admin saya tiap MRI. Ya. Alhamdulillah. Seneng nggak punya gubernur seperti itu. Jadi mohon maaf, saya itu berani milih, berani mati. Saya berani milih Kang Deddy. Saya juga berani mengingatkan janjinya Kang Deddy. Saya berani milih Pak Prabowo. Saya juga berani mengingatkan janjinya Pak Prabowo. Sama orang Cirebon, berani milih Pak Bupati, berani mengingatkan janjinya Pak Bupati. Demi kebaikan Cirebon. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kawal bareng-bareng. Ini sudah tidak ada lagi. Kemudian pejabat hanya adigung. Ini saya bupati, nggak penting. Ini saya gubernur, nggak penting. Yang dilihat oleh rakyat adalah kinerjanya. Saya mau tanya, Kang Deddy jadi gubernur udah berapa tahun? Udah berapa bulan? Setahun lebih sedikit. Kerjanya sudah ada hasilnya apa belum? Puas apa enggak? Jalan provinsi banyak yang mulus apa enggak? Maka enggak salah kalau kesukaan warga Jabar ke Pak KDM 95,5%. Maka saya bilang harusnya ada sinergi antara gubernur dengan presiden. Ini presiden programnya baik, dieksekusi dengan gubernur dengan cara yang baik. Maka yang di bawah termasuk wali kota bupati harus melakukan kerja yang baik supaya bisa mengimbangi gubernur dan presidennya. Setuju? Mantap? Saya tuh kalau mau ngomong banyak-banyak takut viral maning. Apa maning? Kami cinta tanah air Indonesia.
Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Ini kalau dilihat wajah-wajah banyak yang NU. Bapak ke NU, ibu ne muslim, kakange ansor, adine fa, tahlilane saben malam mulai talilan wis mesti nggawa rahmat. Mulai talilan wis mesti nggawa sholli wa sallim daiman sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga rezekinya lancar. Tapi juga ingat, selain kita memuji juga wajib memberikan masukan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi sama Bapak Ai, gubernur itu ibadahnya nggak pernah tahajud lama-lama, nggak harus tiap malam terawih, nggak harus sering-sering ke masjid. Tapi bagi gubernur, bagi bupati, itu lebih baik sering mendatangi rakyat daripada hanya sekedar masuk masjid. Lihat nggak videonya Bapak Ai? Marah gara-gara ada orang minta uang di jalan untuk bangun masjid. Saya malu kalau orang Islam jaring uang di jalan untuk bangun masjid. Betul. Sekarang di mana-mana orang sibuk bangun masjid, tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Untuk apa cari uang di jalan? Untuk bangun menara. Untuk apa menara dibangun tinggi-tinggi, sementara jamaah sekitar masjid semuanya banyak yang kelaparan? Betul. Saya bilang, ternyata kerasnya suara speaker dengan suara adzan tidak mampu menembus telinga takmir untuk mendengarkan jeritan orang miskin yang menahan kelaparan. Maka nyuwun sewu, kalau orang Cirebon hari ini lebih banyak bersyukur dan bersabar dengan keadaan. Walaupun keadaan serba kurang baik, kita tetap mau bekerja. Allah mencintai orang yang tangannya kasar untuk bekerja. Amin. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Ibu mau tak kasih rahasia satu. Nabi itu hanya pernah mencium dua bentuk tangan. Satu tangannya Siti Fatimah, dua tangannya kuli. Kuli bangunan, kuli pecah batu. Begitu Nabi mau salaman, orangnya malu, tangannya disembunyikan. Kenapa kamu gak mau salaman? Saya malu wahai Nabi. Kenapa? Tangan saya kasar. Nabi memaksa salaman. Begitu dilihat tangannya kasar. Kata orang Cirebon apa? Banyak kapale. Melung-melung. Arane apa? Hah? Kapalan. Tangannya melung-melung. Kapalan. Nabi bertanya, ini kenapa? Mohon maaf Nabi, saya bekerja sebagai tukang belah batu. Hasilnya untuk apa? Untuk anak istri saya di rumah, untuk menafkahi keluarga saya.
Nabi mengatakan apa? Tangannya dicium. Kemudian Nabi mengatakan apa? Demi Allah, tanganmu diharamkan masuk neraka. Itu artinya apa? Orang yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasulnya. Maka jangan malu. Maka hari ini kita sudah tidak penting lagi melihat pemimpin-pemimpin yang bermewah-mewahan. Harus bisa mengendalikan diri. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas nggak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam nggak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak nggak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat. Apa? Apa? Ngajukan proposal. Saya bukan panitia proposal. Ini pengajian. Itu cangkemnya siapa? Oh, bansos. Ya sudah, nanti urusannya dengan Pak Bupati, jangan sama Aing. Iya. Bu, tak kasih rahasianya kenapa hidupnya pemimpin kita seperti KDM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? Yang pertama, uang barokah. Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu. Uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati. Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, kalau kamu dikasih uang melebihi jatah bulanan, harusnya ditanya, ini uang apa? Tapi lucunya ibu-ibu Cirebon, kalau dikasih tambah nggak pernah tanya ini uang apa, tapi kalau kurang selalu ditanya kurangnya untuk apa. Betul. Biasanya dikasih 1 juta, besok dikasih 2 juta. Tanya enggak, Pak ini sisanya uang apa? Enggak ada. Tapi kalau biasanya 1 juta dikasih 500, Pak, yang 500 kemana? Itu awal korupsi. Betul. Ibu-ibu kalau nemu uang suaminya di saku celana, dikembalikan kepada suami apa kita derek? Apa? Hah? Apa? Nanti dulu, ini bukan forum curhat, ini pengajian. Nanti habis selesai acara ya. Apa nih? Jadi satu, uang haram. Jangan sampai ibu-ibu dan anak-anaknya dinafkahi uang haram. Setuju? Yang kedua, uang subhat. Apa dampaknya? Menjadikan hati gelap. Subhat itu apa? Perkara antara halal dan haram. Maka kalau dikasih nafkah ditanya, ini uang halal apa uang haram? Ditanya, Gus, saya jarang dikasih nafkah, masalah apa? Rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah punya masalah cuma satu. Rumah tangganya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Adam dan Siti Hawa nggak pernah ada masalah? Karena Siti Hawa nggak pernah kenal uang belanja. Nomor 2, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Yang ketiga, karena Siti Hawa nggak punya adik ipar. Makanya nggak pernah ada masalah. Nggak ada uang belanja, nggak ada mertua, nggak ada adik ipar. Karena ipar adalah